suasana setiap persidangan. Jadi itu tuntutannya tuh sebagai pengedar itu kan? Belum dinyatakan itu Bang, mungkin tuntutannya 9 tahun. Iya kan, pasalnya pasal pengedar kan, mengedarkan. Iya. Bukan bandar kan, mengedarkan dan pemakai lah ya. Jadi dua itu. Pada umumnya begitu ya, mengedarkan dan memakai itu. Jadi tuntutan 9 tahun itu termasuk yang berat sebenarnya buat seorang Ahmad Doni. Ya, tapi dasar tuntutannya kan tadi ada. Tuntutan itu didasarkan oleh suasana di persidangan yang dimana terdakwa berperilaku berbelit-belit atau kemudian ngeyelan atau ditanya jawabannya belibet-belibet, kalau bahasa Betawi itu kan. Akhirnya jaksa menuntut karena terdakwa tidak memberikan keterangan apa adanya, tapi mungkin banyak rekaan-rekaan atau skenario yang dibuat gitu, sehingga mempersulit jalannya sidang gitu kan. Jadi dituntutlah 9 tahun. Itu kan tuntutan jaksa. Ya. Nanti ada pledoi itu dari pengacaranya. Setelah itu hakim menimbang-nimbang, pantas nggak dituntut 9 tahun atau lebih ringan atau malah lebih berat. Hakim timbang-timbang berdasarkan bukti-bukti yang tampak di persidangan, saksi-saksi yang tampak bercerita di persidangan, berdasarkan juga penilaian hakim terhadap perilaku terdakwa selama menjalani persidangan. Gitu. Kalau timbangan hakim, timbang-timbang hakim ternyata sama dengan pikiran atau timbang-timbang jaksa selama di persidangan, Ahmad Doni ini berperilaku tidak atau kurang baik atau berbelit-belit, tentu memang hukumannya diperberat itu. Mungkin lebih dari 9 tahun itu. Atau tidaknya sama dengan tuntutan jaksa atau serendah-rendahnya 6 atau 7 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan catatan bukti-bukti sama saksi menyatakan memang terbukti sebagai pengedar. Tapi itu kalau kita pikir kemana datanya uang susun dari amal itu hal biasa. Kalau tuntutan seorang DPI, karena kan juga pernah dituntut di PN Jakarta Barat 11 tahun, tapi kena cuma 3 tahun lah kalau nggak salah. Ya memang kalau bagi pengacara yang biasa, pengacara selalu ikut sidang kan, gitu. Tapi ada kode yang biasa diberikan oleh jaksa dalam setiap tuntutan. Kalau ada kode terdakwa berbelit-belit selama persidangan, ya, itu sebenarnya kode di mana terdakwa ini nggak berterus terang di persidangan, nggak menceritakan apa adanya, atau terdakwa seringkali atau cenderung berbohong, atau terdakwa tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah itu yang kemudian jaksa memberikan kode dalam penuntutan di mana terdakwa berbelit-belit dalam persidangan. Kode itu nanti ditangkap oleh hakim karena udah biasa begitu. Dengan kode juga ada bilang juga pernah 3 kali disebut juga residivis itu kode juga. Oh iya, itu kode juga pengulangan kan, gitu. Tapi yang paling meringankan dari putusan itu sebenarnya adalah perilaku selama di persidangan yang sopan santun, yang kemudian menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan pasrah dengan hukuman majelis hakim nantinya putusannya. Nah itu yang akan memperingan. Memang dibaca juga Mbak JPP yang meringankan itu. Dia sopan santun, baik. Ya. Ada itu poin, ada dua. Ya, tapi kan ada yang negatifnya, yaitu berbelit-belit selama persidangan. Artinya tidak terus terang dalam persidangan. Jadi ada yang memperberat, ada yang meringankan. Bagus itu kalau semuanya dianggap meringankan, misalnya sopan santun dalam persidangan, baik perilakunya dalam persidangan, kemudian berterus terang, kemudian mengakui salahnya, kemudian meminta maaf, kemudian pasrah dengan segala putusan majelis hakim. 6 ini ketika mereka lakukan ini, itu hukumnya pasti diperingan itu. Itu beda sih Bang dengan 5 yang terdakwa itu. Dengan dia itu beda di 4 tahun, 5 tahun tuh. Kayaknya si Ahmad Doni itu udah ditembak 9 tahun, ada indikasi lain dong Bang. Indikasinya mungkin dia sebagai pelaku utama kali. Yang lainnya kan melakukan turut serta atas perintah. Karena berarti kan ada pengedar itu ada pengedar pemberi perintah, ada pengedar yang menjalankan perintah. Ada bandar.
bandar pemiliknya disuruh ke distributor besar yaitu pengedar. Nah, pengedar ini kemudian dia edarkan kepada pengedar yang lebih kecil. Namanya pengedar yang diberi perintah. Nah, mungkin Ahmad Joni itu adalah pengedar yang memberi perintah. Udah jadi pengedar, dia perintahkan lagi kepada anak buahnya, tuh edarin lagi deh, gitu, bertingkatnya. Tapi kan banyak peran itu berpandang bahwa ya harus ditangkap juga yang memerintahkan dan barang itu punya siapa. Ya harusnya bandarnya ditangkap, tapi kan nggak ketangkap. Kan bandar kan jago. Bandar itu kan raja ngilang. Tapi kan dengan akhir dari keputusan hakim, kalau dia dikatakan bandar, terindikasi siapa nih yang punya barang itu. Ya kan kalau dia dinyatakan penjual, ada nggak yang beli? Ya, itu kan juga ada perdebatan itu, Bang. Ya itu kan ada rangkaiannya. Kalau dia ngedarin di penjara kan ada juga yang membelinya. Itu sebenarnya kan harus dicari tuh siapa pembelinya kan. Siapa bandarnya, siapa pengedarnya, siapa pengedar tingkat keduanya, dan siapa pemakainya, pembelinya kan. Itu harusnya dicari semuanya lengkap. Tapi dalam perkara narkotika seringkali sumber atas putus. Pengedar itu seringkali nggak ketangkap. Bandar itu seringkali nggak ketangkap. Yang ketangkap itu pengedar. Mungkin yang ketangkap malah pengedar tingkat kedua atau tingkat ketiga. Pengedar utama enggak, karena mirip bandar kan. Tapi pemakai kemudian nggak terdata dengan baik sehingga nggak ditangkap juga. Jadi seringkali yang ketangkap itu pengedar itu di tingkat kedua atau tingkat ketiga. Sama dengan perkaranya Ahmad Joni ini kan, bandarnya nggak ketangkap, yang ketangkap pengedar tingkat 2 maupun tingkat 3. Sementara pemakainya juga belum ketangkap begitu. Tapi kan memberatkan kemarin juga sedikit spill ya kan, kesaksian dari JPU yang pernah ditangkap satu barang sama Ahmad Joni, tapi dia dilepaskan karena tidak melekat di tubuh dia. Tapi dalam kesaksian dia menyatakan bahwa dia pernah disuruh sama Ahmad Joni untuk menjual dapat fee sekian, tapi dia nggak diproses, Bang. Itu juga ada poin yang memberatkan sama Joni kemarin 9 tahun, Bang. Ya, ya kan itu kan sebagai saksi kan. Iya. Mungkin jaksa belum mendapati kesalahan dari si yang saksi ini kan. Tapi jaksa mendapati bahwasannya saksi ini memberikan titik terang tentang peran dan kegiatan Ahmad Joni ini sebagai pengedar kan. Jadi ini yang dipakai, saksinya mereka yang dipakai untuk menjerat Ahmad Joni. Gitu. Jadi poin dari abang analisa, poin untuk bebas nggak mungkin atau direhab mungkin nggak, Bang? Bebas nggak mungkin lah. Ya, tapi kalau untuk direhab, ya kalau kan, di rehab itu otomatis lah. Kalau di penjara itu sebenarnya rehab yang paling bagus sebenarnya ada di penjara. Kalau tidak ada edaran-edaran narkotika lagi di penjara. Jadi kalau dia dihukum misalnya 9 tahun atau dihukum 6 tahun saja di penjara dan di situ tidak ada narkotika, kan dia nggak pernah pakai lagi sama 6 tahun. Tapi dia seorang sakit kan? Enggak, itu nanti ada pemulihan kan. Karena di dalam penjara juga ada klinik kesehatan, klinik orang sakit kan. Jadi kalau dia sakit-sakit dikasih obat kan, nah, penyembuhan sendiri. Jadi sebenarnya di penjara itulah ada penyembuhan juga. Karena di sana tidak ada barang-barang kan yang bisa dipakai kan. Jadi lama-lama jernih kembali otaknya. Sel-sel otak jernih dari kontaminasi obat-obatan narkotika. Tapi karena juga ponis memberatkan dia, bisakah akan dilimpahkan ke misalkan Bang lagi, Pak, dengan proses hukum? Kan belum tahu nih seperti apa. Iya. Sementara kan masih dititipkan di Cipinang kan. Nanti tinggal putusan majelis putusan dihukum tek. Setelah dihukum diputus, baru nanti yang menentukan dia di lapas mana adalah pihak jaksa sementara, tapi kemudian yang akan menentukan adalah pihak dari Dirjen Pemasyarakatan itu sendiri. Karena dia yang tahu mana-mana ya. Mereka yang tahu lah mana sebaiknya ditempatkan di mana lah si Ahmad Joni. Bang, ini kan narasi yang kuat. Kasusnya si Nikita Mirzani yang dituntut 4 tahun banding naik 6 tahun. Banyak narasi yang bahwa ini ada sedikit diduga dendam seorang jaksa untuk menuntut terdakwa itu. Abang melihat itu nggak sih? Karena ini banyak juga melihat dari sisi Ahmad Joni karena berperdebatan dalam kesaksian dan akhirnya dituntut 9 tahun itu. Rasa dendam atau gimana ada? Abang melihat itu nggak ada ya, Bang? Jaksa kan profesional. Jaksa itu hanya menilai perilaku.
Perilaku seperti apa sih? Oh, perilakunya nggak terus terang, nggak apa adanya, nggak memberikan kesaksian yang terbuka, yang jelas, dan berbelit-belit, jaksa tuntutnya berat karena timbang-timbangnya di situ. Jadi ada faktor-faktor pemberat tuntutan, ada faktor-faktor peringan tuntutan. Itu jaksa sudah pelajari itu tuh dari mereka sekolah jaksa kan. Itu dia itu yang dipakai. Dan itu nggak bisa dikerjakan oleh satu jaksa sendirian. Selalu dengan tim struktural yang lebih tinggi membahas mekanisme penuntutan terhadap seorang terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, yang dilihat bukti-buktinya, yang dilihat saksi-saksinya, yang dilihat juga perilaku terdakwa selama menjalani persidangan. Gitu. Jadi itu adalah ukuran-ukuran yang jadi faktor-faktor penentu perberat tuntutan atau peringan tuntutan. Jadi nggak ada indikasi dendam ya Pak? Nggak ada. Apa kepentingan jaksa dendam? Nggak ada. Tapi kan juga saat yang menyesatkan Ahmad Dhani sering membuka fakta penegak hukum oknum-oknum yang melakukan jual beli atau itu kan biasa itu. Banyak terdakwa melakukan itu, nggak cuma Ahmad Dhani kan. Banyak terdakwa lain juga cerita yang jelek-jelek tentang aparat penegak hukum kan. Itu biasa terjadi kritik-kritik terdakwa, kritik-kritik saksi, kritik-kritik dari keluarga terdakwa karena melihat gejala-gejala yang ada selama proses penyelidikan dan penyidikan kan. Jadi mereka seringkali menyampaikan itu. Tapi itu biasa disampaikan kan. Nah, jaksa juga nggak akan dendam atau sakit hati. Ya, jaksa bekerja profesional, hakim juga profesional. tapi kan menunggu 2 tahun 3 minggu di tanggal 2 nanti ajuan dari pledoi. Ya, pledoi dari pengacaranya kan. Ya, pengacaranya buatlah pledoi yang semenarik mungkin, yang sejelas mungkin, yang seakurat mungkin, yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yang kemudian bisa upayanya mempengaruhi majelis hakim dalam memutus perkara.